Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Meni. Apa kabar ya Bu Meni? Alhamdulillah baik. Bu Dwi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Bu Meni, terima kasih ya udah bersedia bincang-bincang santai dengan saya saat ini, sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Ini Bu, saya kan lagi ikut program PDP. Nah, saya ingin mencoba praktik baik dengan rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi inti yang berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin mengamati kelas yang Bu Meni akan ajar, kira-kira boleh Bu? Boleh banget Bu. Kira-kira kapan ya Bu ya? Bu Meni kelasnya bisa saya amati kapan? Nanti sih bisa sih ya Bu ya. Habis istirahat kedua kebetulan saya ada jam di kelas 78. Kelas 78 habis istirahat kedua ya Bu. Jadi nanti saya akan coba mengamati kelas Ibu. Kemudian berarti saya akan menanya nih Bu, tujuan nanti pembelajaran yang akan Ibu kembangkan apa? Tujuannya karena kebetulan nanti itu saya masuk ke bab yang baru, yaitu materinya itu kan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini punya tujuan pembelajaran, yakni menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi nanti siswa diminta untuk menganalisis berbagai macam bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk area pengembangan yang kemarin sudah kita bahas, ada 3 area pengembangan ya Bu. Lingkungan belajar yang memfasilitasi murid secara nyaman, membantu proses belajar mengajar efektif, dan melakukan asesmen. Nah, dari ketiga area pengembangan ini yang akan Ibu kembangkan area pengembangan tersebut. Oke, untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan itu yang pertama yaitu tadi Bu, untuk mengembangkan lingkungan belajar yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, terus kemudian proses pembelajaran yang efektif tentunya ya, itu sih ya. Sama itu tadi pemberian umpan balik ke siswa. Bisa digambarkan kira-kira nanti bentuk penerapannya di kelas seperti apa? Yang pertama mempersiapkan kesiapan belajar murid ya Bu ya. Pertama itu saya akan mempersiapkan kelas. Kondisi belajar kelas itu kan sangat mempengaruhi nyaman atau enggaknya gitu kan ya. Terus kemudian memberikan motivasi untuk siswa juga, terus mengenalkan, memberikan gambaran bagaimana proses kerjasama itu seperti apa gitu kan. Dari situ saya akan memancing siswa memberikan penjelasan makna kerjasama menurut mereka itu bagaimana. Itu berarti masuk ke dalam poin pengembangan lingkungan kelas. Iya. Nah, untuk poin yang kedua, membantu proses pembelajaran mengajar yang efektif, kira-kira seperti apa? Nah, untuk membantu proses belajar mengajar yang efektif, mungkin nanti karena saya punya lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa gitu ya, untuk membantu itu agar lebih terlaksana dengan efektif, saya akan membantu siswa untuk membagi ke dalam beberapa kelompok. Untuk muatan sosial emosional apakah dicantumkan kembali? Iya, untuk muatan emosionalnya nanti saya akan menunjukkan melalui kesadaran sosial ya Bu ya. Kesadaran sosial itu kan nanti bisa kita lihat dari bagaimana mereka itu bisa menghargai persamaan dan juga perbedaan pendapat dari antar sesama kelompoknya gitu ya. Terus kemudian ada keterampilan relasi, bagaimana mereka membangun kerjasama dalam kelompok itu seperti apa, dan kemudian ada pengambilan keputusan. Jadi itu saya rasa dapat mengajarkan anak bagaimana caranya untuk bertanggung jawab akan keputusan yang mereka ambil gitu, dalam sebuah kelompok. Menarik sekali Bu Meni ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, bentuk pembelajaran, area pengembangan. Nah, kira-kira strategi, menggunakan strategi apa nanti? Strategi yang saya gunakan itu nantinya berbasis dengan masalah ya Bu ya, pembelajaran berbasis masalah. Berarti masalah yang akan saya berikan itu nanti akan berupa gambar yang saya minta siswa itu nantinya menceritakan gambar apa yang mereka lihat dan
apa makna bagi mereka, terus diiringi juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat mereka nanti mendiskusikannya bersama-sama kelompoknya gitu. Cukup Bu Muni untuk penerapan aktivitas gambaran seperti itu. Terima kasih Bu Muni pada tahap observasi ini. Semoga nanti di dalam penerapannya di kelas, tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian strategi yang dipersiapkan akan terlihat dalam pembelajaran dan berjalan lancar. Amin. Semoga lancar ya Bu. Semoga lancar. Silakan nanti dipersiapkan medianya Bu Muni, langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih Bu. Kita ketemu lagi nanti ya Bu. Ya, nanti jam kedua, jam ke-4 setelah istirahat di kelas 78. ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Dwi. Keberagaman suku, agama dan ras. Ya. Nah, dari keberagaman itu kemarin kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Buka bukunya di bab 5, apa materinya? Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau ada kata kerjasama, apa yang ada di pikiran kalian? Gotong royong. Gotong royong itu apa? Kerjasama, coba ya dipahamin. Dari kata kerja sama berarti apa? Ada yang tahu artinya kerja nggak? Kerja cari uang. Terus melakukan kegiatan. Sama di sini apa artinya? Kalau sama berarti kita mikir berarti bukan cuma diri kita ya. Namanya kerja sama, berarti kerja dengan kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Ya. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan di negara ini, ya. Bidang kehidupan itu ada apa sih? Yang kalian tahu coba, bidang kehidupan ada apa aja? Ekonomi, kita terus apa lagi? Sosial, politik, budaya, gitu ya. Jadi kerjasama yang ada di negara itu dari bukan cuma negara kita ya, tapi seluruhnya setiap negara itu harus menciptakan kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, ya, serta pertahanan dan keamanan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan bekerja sama, ya. Coba kalau ibu kasih tahu, ibu tanya ya sama kalian. Kalau kalian ngerjain tugas sendiri, kalau ibu ngasih kalian tugas apa? PR misalkan, kalau dikerjakan sendiri berat nggak? Berat. Kalau dilakukan sama rekan sebelahnya, lebih ringan. Tujuan kerjasama itu adalah untuk meringankan beban kita atau meringankan pekerjaan yang kita harus selesaikan. Untungnya kerjasama apa sih? Selain meringankan pekerjaan ya, mempererat silaturahmi, masya Allah. Terus apa lagi? Mempererat silaturahmi berarti dengan bekerja sama. Selain kita tuh punya tujuan untuk meringankan beban kita, dengan kerjasama juga kita semakin memiliki ikatan dengan orang yang kita ajak untuk bekerja sama. Terus apa lagi? Kalau kita melakukan sesuatu, misalkan ya, kalian ibu suruh nyabut rumput. Kalau adik disuruh nyabut rumput 1 halaman gitu
ya. Kira-kira kelar nggak dalam sehari? Tapi kalau dilakukan 3 orang kelar nggak kira-kira? Sampai 1 harian full nggak? Sampai bisa juga kurang dari 1 hari itu bisa selesai gitu ya. Jadi kerja sama ya pada prinsipnya adalah juga untuk meringankan pekerjaan, selain itu juga untuk mempersingkat waktu. Jadi pekerjaan yang harusnya kita lakukan kalau sendirian itu memakan waktu yang lebih lama, jika dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih cepat selesai. Ya. Nah, kerjasama ya itu merupakan salah satu kunci Indonesia dalam meraih apa? Kemerdekaan. Kenapa dengan kerjasama kita bisa merdeka? Karena saling membantu. Oke. Dengan kerjasama Indonesia bisa merdeka. Coba deh kalian lihat di gambar yang ada di bab 5. Tahun berapa itu? 116. Coba dilihat. Lihat ya, gambar 5.2 di situ ada pengibaran bendera merah putih. Oke, ada gambar pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Di situ bisa kalian lihat, ya, itu adalah proses bagaimana Indonesia mengibarkan benderanya pada tanggal 17 Agustus. Nah, untuk mencapai momen di tanggal 17 Agustus, ya, Indonesia melalui perjuangannya. Apa aja yang sudah dilalui Indonesia pada saat itu? Berjuang, terus bekerja sama dengan, kalau nggak ada kerjasama ya, ada tokoh yang kalian ini nggak selama Indonesia merdeka? Tokoh yang paling berperan, yang paling kalian ingat selama ini siapa kalau Indonesia merdeka? Identiknya dengan siapa? Soekarno. Coba ya, kalau nggak ada kerjasama Insinyur Soekarno ya, kalau cuma Insinyur Soekarno melawan penjajah bisa nggak kira-kira? Belum apa-apa, penjajahnya udah datang, Soekarno cuma sendirian kan, karena nggak ada yang bantuin kan? Tiba-tiba udah dituor duluan, ya nggak? Bakal jadi Indonesia seperti sekarang nggak? Itu pentingnya kerja sama. Dengan kerjasama kita saling melengkapi, ya. Silakan dibuka bukunya, ya. Jadi kira-kira itu tadi ya tentang gambaran betapa pentingnya kerjasama. Nah, dari situ kita tahu tujuan kita belajar hari ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk kerjasama ya dalam bidang kehidupan ya yang ada di negara kita. Jadi dari mulai kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, kemudian pertahanan dan keamanan. Ibu punya gambar ya. Nanti kita bagi kelompok. Di sini kalian ibu minta untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan nanti amati gambarnya. Terus kalian diminta untuk menceritakan bagaimana, silakan gambarkan apa yang kalian lihat yang ada di gambar ini. Terserah, nah, kalian lihat ada orang lagi di pasar, apa yang mereka lakukan, kerjasama dalam bidang apa ya. Selanjutnya wujud kerjasama seperti apa ya. Kemudian bisa kalian simpulkan apa yang harus dan harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika kita melakukan kerjasama dengan orang lain. Jadi nanti silakan kalian bentuk kerjasama antar kelompok ya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada gambar yang ada di sini ya. Kita bagi jadi 6 kelompok. Kelompok 2 habis lebih silakan kalian lihat gambarnya.
mempresentasikan hasil diskusinya, kalian diminta untuk maju menggunakan yel-yel, ya. Nilai yang ibu ambil itu ada nilai kekompakan kalian, ya, karena materi kita kerjasama. Berarti bagaimana cara kalian bekerja sama untuk mengemas materi ini, ya. Makanya yel-yelnya itu nanti, ya, dilihat kompak atau enggaknya, ya. Berarti ada yang ngerjakan, ada yang mikirin bagaimana bikin yel-yelnya, ya. Paham? Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit, ya. Para pedagang dan pembeli, misalkan ibu kita jualan, kalau nggak ada yang beli, miskin. Berarti dengan kerjasama di pasar, ya, berarti dapat memajukan perekonomian, ya kan? Jadi dengan bekerja sama, ya, bisa dilihat nih, ini adalah orang di gambar di sini kan bisa kalian lihat nih, orang berjualan di pasar, ya kan? Melayani pembeli yang sedang membeli teh, itu lihat kan? Nah, dari situ bisa kalian capai jelasan masyarakat kita dapat dari kerjasama di atas. Dengan bekerja sama di atas, ya, ibu yang berjualan ini, ya, akan mendapatkan untung, ya kan? Memajukan apa? Kesejahteraan ekonomi untuk keluarganya. Dari situ, kalau ini kan baru pedagang satu, ya. Jadi kalau pedagang di pasar itu kan banyak kan. Dan di dalam satu pedagang di pasar itu dapat memajukan sistem perekonomian yang ada di wilayahnya. Dalam bidang ekonomi itu harus berbeda-beda, ya. Paham ya? Masih dijelaskan di sini, ya. Terus sebagai siswa kita bersama apa? Ini kalian kasih orang punya satu. Paham? Ya. Satu, lingkungan sekolah bisa dibuat seperti apa? Dengan kalian kerja kelompok mengerjakan tugas itu sudah kerja sama saya. Terus keluarga. Oh iya, pasti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gimana kelompok paling pintar? Kelompok paling pintar ada di kelompok 6. Kelompok 6 oke, kelompok 6 pasti bisa menang. ya. Oke, silakan. Anggotanya siapa aja? Coba yang lainnya diperhatikan dulu, ya. Enak. Ceritakan gambar apa yang kalian Coba yang lainnya tolong diperhatikan dulu kelompok 6. Satu, ceritakan gambar apa yang kalian lihat. Para siswa membersihkan halaman sekolah secara bergotong royong dengan diawasi oleh guru dan pemirsa agar pekerjaan gotong royong lebih terarah dan lebih cepat selesai. Dua, jelaskan manfaat apa yang dapat kita dapat dari bekerja sama dan lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, nyaman, dan enak dipandang dan juga bisa mempererat silaturahmi. Tiga, sebagai siswa untuk bekerja sama seperti apa yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah dan piket kelas. Keluarga membersihkan rumah, membersihkan piring-piring kotor. Masyarakat membersihkan lingkungan masyarakat, menolongkan musola. Empat, menurut kalian sifat apa yang harus dihindari dalam melakukan kerjasama? Ngobrol saat melakukan kerjasama, selalu ada jajan atau makan di saat melakukan
kita harus melakukan kerjasama karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain untuk memudahkan pekerjaan kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan akan kami jawab. Ayo, ada yang mau bertanya dari kelompok 6? Tunjuk sana ya. Apa peran TNI yang dilakukan dalam gambar tersebut? Apa tadi? Coba tolong ulang, siapa namanya, Nak? Rafael. Rafael dari kelompok 3. Rafael dari kelompok 3, silakan. Apa peran TNI yang dilakukan dalam gambar tersebut? Perannya adalah TNI membantu siswa untuk lebih terarah dan lebih terasa diawasi. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Jadi peran TNI, kalau kalian lihat coba di gambar itu, lihat. Nah, kalau di gambar itu kan ada TNI ya. Mungkin di dalam gambar ini sekolah mengajak apa? Kerjasama dengan pihak lain gitu. Jadi ada misi yang ingin dilakukan oleh anggota TNI mungkin ya, untuk melakukan kerjasama agar anak-anak yang ada di sekolah ini juga merasa diawasi dan lebih merasa apa? Meningkatkan disiplin di sekolah. Beda kan kalian kalau misalkan cuma diawasi cuma ibu gurunya aja, sama kalau ada TNI, ya kan? Berasa takut nggak kalian? Enggak. Tapi lebih asik kayaknya kan ya? Lebih senang. Sama ketika kita upacara kemarin, ya kan? Pernah upacara yang hari Senin bareng sama TNI kan? Itu kalian punya rasa sendiri kan? Dibanding sama upacara pada hari biasa, ya kan? Kalian akan lebih merasa, oh ini hari yang spesial. Karena apa? Ada bintang tamunya, kan? Sudah? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, silakan ditutup dengan yel-yelnya mana tadi? Ya, iya dong. Ayo, ayo. Mana kelompok paling hebat, kelompok paling pintar ada di kelompok 6. Mana di mana kelompok paling hebat, kelompok paling hebat ada di kelompok 6. Kelompok 6 oke, kelompok 6 oke, kelompok 6 pasti bisa menang. Tadi kita sudah melakukan diskusi ya, diskusi secara berkelompok dan kalian juga sudah bekerja sama menjalankan diskusi tersebut. Sekarang ibu tanya, dari manfaat kerjasama apa yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kerjasama? Tunjuk tangannya. Apa teman? Meringankan pekerjaan. Meringankan pekerjaan. Terus apa lagi? Membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Apalagi Rio? Pekerjaan apa? Mendapat pendapat orang lain. Iya, bisa belajar untuk mendengar pendapat orang lain. Dengan kerjasama, pekerjaan akan lebih cepat selesai, meringankan pekerjaan kita, mempercepat atau mempersingkat waktu yang seharusnya kita lakukan lebih lama jadi lebih cepat selesai dan bisa belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Apalagi hal apa yang harus dihindari dari kerjasama? Egois ya. Terus juga tidak ngobrol sendiri. Untuk kalian yang suka ngobrol, apa? Belajar untuk mendengarkan orang lain. Jadi ketika kita sedang bekerja sama, usahakan untuk tidak sibuk sendiri dengan aktivitasnya masing-masing yang kita melakukan kerjasama, ya. Oke, dari sini terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, ya. Semoga kalian akan mendapatkan hikmah dari pembelajaran kita hari ini karena kita sudah selesai. Marilah kita bersama-sama menyelesaikan pekerjaan kita hari ini. Silakan dipimpin berdoa kita keluar, ya. Iya.
Siang Dwi. Alhamdulillah ya kita tadi sudah bersama-sama melakukan observasi di kelas yang Bu Meni ajar. Terima kasih. Nah, perasaan Bu Meni saat ini setelah muka seperti apa? Alhamdulillah lega Bu. Lega, terus senang juga karena saya merasa termotivasi ya dalam kegiatan ini. Jadi saya bisa belajar ke depannya agar lebih maksimal dalam pemberian pembelajaran yang efektif kepada murid-murid. Terus saya juga belajar untuk bisa meningkatkan berbagai macam strategi pembelajaran maupun pendekatan pembelajaran. Wah, jadi merasa senang sekali ya Bu, sesuai dengan rencana yang Ibu gambarkan tadi pada pra observasi. Nah, alhamdulillah mantap sekali Bu Meni. Baik, menurut Ibu dari proses pembelajaran sudah dilakukan tadi, apa saja kompetensi yang sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira bisa Ibu ceritakan? Kompetensi yang sudah tercapai, kalau menurut saya yang pertama dari mulai pembagian kelompok ya Bu. Saya membagi kelompok itu ya masih secara heterogen ya Bu ya. Terus kemudian saya memberikan LKPD, kemudian pembagian kelompok, kemudian kompetensi yang ingin dicapai itu kan salah satunya agar siswa itu dapat memahami pengertian kerjasama dan gotong royong itu seperti apa. Selanjutnya juga siswa itu mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka secara berkelompok. Selanjutnya juga saya meminta siswa untuk bisa mempresentasikan hasil kelompok mereka dengan cara yang menarik gitu. Nah, menariknya di sini saya meminta kelompok itu setiap kelompok untuk membuat yel-yelnya gitu. Ini sebagai tambahan motivasi untuk mereka bagaimana menciptakan kekompakan dalam bekerja sama gitu. Itu juga kan termasuk yang saya nilai gitu, karena itu merupakan sinergi dari kerjasama yang mereka hasilkan itu seperti apa gitu. Itu akan nampak ketika mereka menghasilkan yel-yel yang pada saat penampilan mereka presentasi itu juga akan terlihat kompak gitu. Keserasiannya akan dinilai juga dari situ-situ. Berarti kalau saya lihat kegiatan yang ada di kelas Ibu Meni itu sudah mengembangkan KSE ya Bu, dari bentuk kelompok tadi yang itu termasuk kesadaran diri. Kemudian ketika berdiskusi itu mengembangkan poin sosial emosional yang kesadaran sosial, memahami pendapat teman dan perbedaannya, kemudian keterampilan relasi pastinya terbentuk ketika berdiskusi kelompok, dan juga pengambilan keputusan ketika mencoba mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira ada nggak sih yang masih perlu dikembangkan, Bu? Atau yang harus diperbaiki, atau ada hal yang patut dipertahankan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Saya rasa kalau untuk yang perlu dikembangkan itu masih banyak ya Bu ya. Apalagi dari mulai strategi pendekatan pembelajaran itu kan zaman sekarang juga kan sudah banyak ya Bu strategi pembelajaran. Saya rasa saya harus belajar untuk mengembangkan itu lebih lanjut lagi gitu. Terus selanjutnya untuk manajemen waktu. Sebenarnya dalam manajemen waktu di dalam kelas gitu kan, apalagi kalau ini berkelompok, apalagi saya juga meminta tugas tambahan kepada siswa untuk membuat yel-yel, itu kan sebenarnya juga meminta siswa dalam waktu singkat untuk membuat yel-yel dan dipaksa untuk kompak gitu kan. Sebenarnya itu memerlukan tambahan waktu gitu kan. Nah, sampai kalau kita kan dalam proses pembelajaran itu kan ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus kita laksanakan gitu kan. Nah, sebenarnya PR-nya di sini adalah manajemen waktunya itu sih Bu, sebenarnya sampai kita bisa sampai ke asesmennya itu gitu. Jadi yang perlu diperhatikan lagi adalah manajemen waktunya ya. Sekarang yang biasa kalau diskusi kelompok itu pasti agak mulur waktunya karena dari anak mencoba menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Ya. Bagus sekali Bu Meni. Selanjutnya ingin saya untuk menyampaikan hasil pengamatan observasi di kelas tadi. Dari hasil pengamatan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang tercapai dan strategi yang
siapkan. Jadi yang pertama yang saya amati dari poin area pengembangan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, itu Ibu sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik murid melalui pembagian kelompok yang heterogen. Jadi tidak semua laki-laki, tidak semua perempuan juga, jadi heterogen dari jenis kelaminnya. Kemudian penggunaan komunikasi positif, di situ Ibu sudah melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid, jadi ada respon positif dari murid. Selanjutnya ada guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Nah, Ibu secara bergantian keliling kelompok mencari tahu apa yang sudah dikerjakan dan dipikirkan oleh murid dengan mengajak ketika berdiskusi. Itu sudah sangat baik ya Bu ya. Nah, kemudian emosi positif, guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Nah, di sini yang saya amati, Ibu sudah menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten dengan emosi senang, antusias. Salah satu yang saya suka itu ketika Ibu mencoba untuk menyuruh anak untuk membuat yel-yel. Itu sepertinya anak lebih termotivasi dari kegiatan diskusi tadi. Selanjutnya ada penerapan disiplin. Sejauh ini yang saya amati, Ibu sudah menggunakan pendekatan dalam posisi teman dan juga pemantau ketika menilai kegiatan diskusi kepada murid. Selanjutnya ada pemberian motivasi tadi sudah. Guru mendorong kemauan murid untuk belajar dengan cara mengingatkan tentang pentingnya pembelajaran terhadap diri mereka dan pentingnya tema yang tadi Bu bekerja sama kan, yang Ibu kaitkan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari di rumah. Itu sudah Ibu lakukan, sudah baik. Selanjutnya pembukaan proses pembelajaran. Di sini Ibu sudah memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan. Itu Ibu sudah sampaikan di awal pembelajaran pada saat observasi tadi. Baik Bu. Kemudian sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid telah diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, yaitu melalui metode diskusi yang Ibu terapkan ke siswa, yaitu mendorong kesadaran sosial dengan memahami perbedaan dan kesamaan pendapat ketika berdiskusi. Kemudian keterampilan relasi sudah dicoba dibangun ketika murid itu berdiskusi sesama dengan temannya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika mereka mencoba mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sudah baik Bu Meni. Terima kasih Bu. Pendekatan dalam mendampingi murid. Nah ini Ibu saya lihat sangat aktif dari satu kelompok 1, 2 sampai kelompok 6. Semua Ibu keliling untuk melihat perkembangan diskusi anak-anak tadi. Sudah sangat baik Bu. Terakhir ada pada proses penutupan Ibu melakukan refleksi ya, sudah melakukan refleksi ya Bu, sudah sangat baik. Dan juga proses asesmen itu yang Ibu lakukan melalui LKPD yang Ibu nilai melalui proses presentasi. Sejauh ini sudah sangat baik dari observasi yang sudah saya lakukan. Nah, kira-kira ada rencana tidak lanjut tidak dari pengembangan proses pembelajaran sudah Ibu lakukan? Strategi mungkin apa yang akan Ibu
kembangkan lagi dari model diskusinya atau seperti apa Bu? Kalau untuk rencana tindak lanjut, insya Allah mungkin mulai minggu depan ya Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang menggunakan dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Sangat menarik sekali pembelajaran berdiferensiasi ya. Bisa diceritakan seperti apa Bu? Mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari mulai ini ya Bu ya, dari mulai mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakat mereka gitu. Jadi mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik yang bisa mengundang bagaimana cara mereka menjawabnya, cara mereka menangkap apa yang kita sampaikan gitu kan. Dari situ kita bisa mengelompokkan siswa tersebut. Menarik sekali. Dari rencana tindakan tersebut, ukuran keberhasilan, kira-kira ukuran keberhasilan yang dari rencana pengembangan tadi dapat nilai seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan. Kalau ukuran keberhasilan saya itu karena kita di dalam RPP itu sudah membuat tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya. Ukuran keberhasilan saya sih ya selama anak itu sudah mulai memahami apa itu kerjasama dan pentingnya kerjasama dalam kehidupan, terus kemudian anak-anak tersebut juga sudah mulai memahami bagaimana mewujudkan dan mengaplikasikan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, serta menyebutkan contoh-contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Saya rasa itu sudah bisa dikatakan berhasil. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang akan Bu Meni lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Meni, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau melakukan tahapan-tahapan pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi melalui supervisi akademik bersama saya. Semoga Bu Meni kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih, sukses juga untuk Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Meni. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.